Halo semua, setelah sekian lama akhirnya kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Start. Pada episode sebelumnya, untuk mengatasi serangan dari klan Heavenly Demon yang sebentar lagi akan datang menginvasi, sedikit menceritakan tentang domain miliknya, Shen Shangan dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk mencari artefak kuno agar bisa memperbesar jangkauan domain, dan untungnya secara kebetulan Bayu mengatakan bahwa tampaknya salah satu artefak tersebut berada di klan Heavenly Demon Ancient Folk yang ada di alam bawah Xingfeng. Maka dari itu, menggunakan cloning Lord of Immortal Domain, Shen Shangan dan Bayu pergi sementara gurunya mencari artefak kuno di tempat lain. Sesampainya di desa klan Heavenly Demon Ancient Folk, naasnya desanya sudah hancur yang benar-benar membuat Bayu sangat marah. Untuk mencari tahu siapa biang keladinya, mereka mengikuti sebuah kelompok hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan monster tanaman bernama Mordor yang telah membantai seluruh klan Heavenly Demon Ancient Folk. Tentu dengan mudah Shen Shangan mampu mengalahkannya, namun karena ternyata Mordor memiliki artefak yang sedang mereka cari, meskipun telah dibunuh, dia bisa bangkit kembali. Walaupun hasilnya tetap saja Shen Shangan bisa menghajarnya, bahkan sampai salah satu anggota klan Heavenly Demon yaitu Dijiang yang datang ikut dihajar juga. Tiba-tiba dari artefak muncul sosok roh berbentuk wanita yang entah mengapa langsung memanggil Shen Shangan pahlawan dan pada akhirnya membawanya pergi entah kemana, dan ketika bangun Shen Shangan sudah bersama seorang wanita cantik bernama Shangqi. Shen Shangan benar-benar hanya bisa dibuat terkejut melihat situasinya, apalagi Shangqi terus menggodanya. Sedang kesusahan seperti itu, konyolnya sistem hanya bisa mengucapkan selamat karena sebentar lagi Shen Shangan akan kehilangan keperjakaannya. Baru saja ingin menanyakan kenapa dia bisa berada di tempat aneh dengan seorang wanita aneh, tiba-tiba Shangxi menariknya dan langsung menindihnya. Mungkinkah Tuan Lang ingin bermain dengan posisi yang baru? Baiklah, aku akan bermain denganmu, ucap Shangxi saat dia duduk di atas Shen Shangan. Dilanjutkan dengan dia yang mulai menyentuh bagian bawah perut Shen Shangan berniat untuk memulainya. Melihat itu dengan segera Shen Shangan mencengkram lengan Shangxi lalu mengatakan bahwa masalah ini terlalu terburu-buru sehingga sebaiknya mereka membuat perjanjian untuk melakukannya lain waktu. Tentu hal itu ditentang oleh Shangxi yang langsung mencengkram lehernya dan dengan tatapan kesalnya dia berkata, "Kau sudah mengatakannya 3 kali, apakah kau sedang bercanda denganku?" Shen Shangan hanya bisa dibuat bingung karena dia merasa tidak pernah mengatakannya sama sekali. Di saat kebingungannya itu, tiba-tiba waktu di sekitar berhenti dan tak butuh lama roh wanita sebelumnya muncul. Meskipun awalnya roh wanita atau gampangnya roh artefak sempat terkejut karena teknik miliknya tidak berpengaruh pada Shen Shangan yang benar-benar membuat sistem sangat bangga. Setelah itu dia meminta maaf dan meminta Shen Shangan untuk mendengarkan penjelasan yang akan dia sampaikan. Intinya, dia berkata bahwa mereka telah kembali ke 10 juta tahun yang lalu di benua kuno pada saat kontrak antara demon dan dewa belum hancur. Untuk lokasi pastinya, mereka sekarang ada di kerajaan Shuiming, kota bagian selatan dari benua kuno dan juga kampung halaman dari roh serta masternya yang tak lain adalah Shangxi. Ini adalah kampung halamanku dan juga masterku, dan kota ini juga merupakan kota pertama yang hancur saat perang pertama kali terjadi dalam 3 hari kemudian, ucap sang roh.
Dia lalu menjelaskan bahwa kehadiran Shen Xiangan di sini akan memberikan dampak besar di masa depan. Namun sayangnya Shen Xiangan sendiri sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh roh artefak, hingga akhirnya sang roh memberikan sebuah ingatan yang mana terlihat jelas. Saat ini sebenarnya jiwa Shen Xiangan sedang berada di tubuh seseorang di zaman ini yang memiliki nama dan penampilan sama dengannya. Dia adalah manusia biasa tanpa kemampuan kultivasi, akan tetapi dia terkenal memiliki kulit yang indah sehingga populer di kalangan wanita. Namun kenyataannya dia adalah seorang yang mesum. Untuk alasan kenapa dia bisa berada di tempat seperti itu, semua itu bermula ketika Shen Xiangan dari zaman ini bertemu dengan Shang-Chi. Dia langsung jatuh cinta dengan kecantikan, dan di sisi lain Shang-Chi juga langsung terpesona dengan penampilan Shen Xiangan. Mereka yang sudah saling jatuh cinta akhirnya tak tahan dan ingin segera melakukan hubungan badan. Tetapi sayangnya setiap kali mereka ingin melakukannya, selalu ada mantan Shen Xiangan yang datang untuk menghalangi, dan ini merupakan kesempatan ketiga kalinya mereka ingin melakukannya. Dengan semua ingatan tersebut, Shen Xiangan sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun untuk jaga-jaga dia memanggil sistem yang langsung menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh roh artefak benar. Selain itu, efek negatif dari tubuh ini yang katanya tidak bisa berkultivasi tidak akan mempengaruhi Shen Xiangan, sehingga dia masih bisa menunjukkan kekuatan dari Lord of Immortal Domain, yang mana hal itu benar-benar membuat Shen Xiangan merasa lega. Melihat Shen Xiangan menghela nafas, roh artefak mengira dia telah mengganggu momen penting yang akan dilakukan oleh Shen Xiangan dan masternya, yang tentunya membuat Shen Xiangan langsung membantahnya dengan alasan bahwa dia sudah memiliki istri yang jujur, jadi satu saja sudah cukup. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata roh artefak yang mengatakan bahwa jika Shen Xiangan masih tidak mau melakukannya dengan masternya, maka akan datang laki-laki lain, karena faktanya Shang-Chi memiliki 232 laki-laki favorit di tempat tinggalnya, dan Shen Xiangan sendiri adalah yang ke-233. Tetapi satu hal yang pasti, di antara banyaknya laki-laki, Shen Xiangan adalah yang nomor satu di hati Shang-Chi. Merasa bahwa informasi tersebut tidak terlalu penting, Shen Xiangan mencoba bertanya apa sebenarnya tujuan dia dikirim ke zaman ini. Dengan segera roh artefak mengatakan bahwa dalam 3 hari ke depan masternya akan mati. Dia sendiri mengaku sebagai artefak yang lahir untuk melindungi masternya, hampir semua kemampuan telah dikerahkan, namun dia tetap gagal menyelamatkan masternya, sehingga apapun yang dia lakukan selalu berakhir melihat masternya terbunuh lagi dan lagi. Kumohon padamu, selamatkan dia. Setelah itu aku akan melayanimu seperti masterku, ucap roh artefak. Pertama, kau itu roh, bahkan jika aku menyelamatkan mastermu, itu tidak membuatmu menjadi milikku. Kedua, kau bisa mengendalikan waktu, dan kau itu hanya milik mastermu. Dengan kata lain, kau bisa menggunakanku untuk meraih tujuanmu dan mengirimku kembali dengan mudah, jawab Shen Xiangan yang hanya bisa membuat roh artefak sekali lagi memohon. Dan kali ini permohonannya itu langsung disetujui oleh Shen Xiangan, karena pada dasarnya dia dari awal memang tidak ada niatan menolak. Apalagi menggunakan keterampilan fungsi spesial, dia bisa mendapatkan misi spesial yang memberikan hadiah bagus. Roh artefak hanya bisa mengucapkan terima kasih. Setelah itu dia segera pergi dan mengembalikan waktu berjalan kembali.
Sekali lagi berurusan dengan Shang-Chi, Shen Shang langsung memegang kedua tangannya lalu menjelaskan bahwa alasan dia menolak karena dia merasa tidak sopan jika melakukannya secara terburu-buru sebab dia ingin dalam kondisi yang terbaik untuknya. Hanya dengan kata-kata seperti itu, Shang-Chi yang awalnya sedikit kesal langsung luluh sehingga untuk bisa memberikan yang terbaik, dia mengajak Shen Shang pulang bersamanya. Tentu Shen Shang hanya bisa mengiyakannya di saat pikirannya mencoba meminta maaf pada istrinya yaitu Jiang Xuanxu. Di detik berikutnya, tiba-tiba atap di atas mereka hancur bersamaan dengan kemunculan sosok wanita iblis yang sangat marah pada Shang-Chi karena pelayannya telah direbut. Untuk sosok yang muncul, dia adalah Han Shi, wanita klan Heavenly Demon yang sebelumnya membuat kekacauan. Adapun pelayan yang dimaksud tak lain adalah Shen Shang. Melihat sosoknya tentu saja membuat Shen Shang terkejut, apalagi dia tidak menyangka Han Shi dan Shang-Chi dari keluarga yang sama. Sedang bingung memikirkan itu semua, tiba-tiba Han Shi menarik kerah bajunya. Setelah mengomel-ngomel seperti seorang istri yang melihat suaminya berselingkuh, Han Shi langsung membawanya pergi meninggalkan Shang-Chi yang hanya bisa tersenyum. Kembali lagi ke Shen Shang. Dia ternyata dibawa ke teritori demon oleh Han Shi. Dia yang tak tahu situasinya dan mengira itu semua hanya cinta segitiga, meminta sebuah kesempatan agar dia bisa menjelaskannya. Namun dengan tatapan seriusnya, Han Shi mengatakan bahwa mereka tidak perlu berakting lagi, yang mana intinya ternyata adegan marah-marah sebelumnya hanyalah sebuah akting. Akhirnya Shen Shang ingat bahwa sudah lama Han Shi mengambil Shen Shang di masa ini sebagai pelayannya. Adapun alasan Shen Shang bisa bersama Shang-Chi itu semua dikarenakan Han Shi menyuruh Shen Shang untuk mendekati Shang-Chi dengan tujuan untuk mencuri artefak miliknya. Tetapi karena kehadiran Shen Shang, si karakter utama kita telah menggagalkan aksi dari Shen Shang di zaman ini. Han Shi benar-benar sangat kesal dengan kegagalan Shen Shang, apalagi jika dia tidak datang sekarang, Shang-Chi pasti sudah membawanya pulang ke rumah yang langsung ditepis oleh Shen Shang mengatakan bahwa semuanya sudah dalam rencananya. Tiba-tiba Han Shi bertanya mengapa sikap Shen Shang benar-benar berbeda dari yang biasanya. Adapun Shen Shang sadar bahwa dia sedang dicurigai, pada akhirnya dia memutuskan untuk bertingkah seperti Shen Shang di zaman ini. Maka dari itu, dengan segera dia mengulurkan kedua tangannya dan secara terang-terangan menyentuh dua buah semangka milik Han Shi karena Shen Shang ingat itulah cara yang biasanya ampuh untuk berbaikan dengan Han Shi. Dalam sekejap mata, pipi Han Shi langsung merona saat dia mengutuk Shen Shang yang benar-benar mesum. Sementara Shen Shang dia mulai menjelaskan bahwa alasan kegagalannya karena Shang-Chi dijaga dengan ketat, jadi dia ingin mengakrabkan diri terlebih dahulu. Dalam situasi itu, Han Shi yang benar-benar tidak bisa berpikir jernih langsung menerima alasan tersebut. Setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanan yang hanya bisa membuat Shen Shang tersenyum bahagia sampai-sampai ditegur oleh sistem yang berkata, "Host, kamu seharusnya meniru bukan menjadi lebih parah." Berpindah ke perbatasan swimming di daerah klan bertanduk. Entah mengapa Han Shi yang datang bersama Shen Shang langsung mendapat tatapan sinis dari iblis-iblis lainnya sampai-sampai seorang anak kecil melemparinya dengan kerikil dan mulai mengejeknya walaupun Han Shi sendiri sama sekali tidak peduli. Namun dengan itu Shen Shang menjadi tahu bahwa tampaknya Han Shi tidak dalam kondisi yang baik di alam demon. Tak butuh lama mereka berdua sampai di depan sebuah tenda besar. Han Shi meminta agar Shen Shang menunggu di luar dan tidak membuat masalah.
Dengan tingkah konyolnya, Shen Sangan menurut. Namun setelah Hansi masuk, dia langsung melesat pergi untuk mengumpulkan informasi karena menurutnya informasi yang diberikan oleh artefak terlalu sedikit dan semua yang dia ketahui sekarang hanya tentang benua kuno 10.000 tahun yang lalu dan tentang perang yang akan terjadi 3 hari kemudian. Secara diam-diam, dia segera berkeliling dan melihat-lihat mulai dari tempat pembuatan senjata sampai tempat pelatihan. Shen Sangan sendiri yakin hanya untuk melindungi Shang-Chi agar tetap hidup itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi alasan Shen Sangan membutuhkan informasi lebih karena dia penasaran bagaimana benua ini bekerja, sekuat apa Jenderal Heavenly Demon, dan sejauh manakah dia bisa berkembang. Tiba-tiba Shen Sangan bisa ditemukan oleh beberapa iblis yang langsung mencoba menangkapnya. Namun dengan sigap dia bisa menghindarinya. Tak betul lama datang lagi satu iblis bernama Heisha yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Tanpa mengetahui seberapa menyeramkannya Shen Sangan, Heisha langsung menyuruh kedua bawahannya untuk membunuh Shen Sangan karena dia yakin Hansi tidak mungkin berani berkata apa-apa jika pelayannya dibunuh. Adapun Shen Sangan, dia hanya bisa memandangi mereka dengan tatapan dingin. Sementara itu, Hansi yang sedang melapor tentang kegagalannya mendapatkan artefak langsung mendapat tamparan keras dari ketua klan bernama Ahluk yang marah. Setelah itu, Hansi benar-benar dicaci maki atas kegagalannya. Bahkan dua orang lainnya yang juga berada di tempat tersebut ikut merendahkan dirinya. Apalagi Hansi merupakan putri dari pahlawan yang telah meninggal, walaupun karena itu dia juga dibenci dan dicurigai oleh klannya sendiri. Terlepas dari kegagalan itu, Ahluk menjadi bertambah marah dengan fakta bahwa Hansi masih membawa seorang manusia yang seharusnya sudah mereka masak karena dia yakin itu tidak bisa membantu kaum mereka. Mendengar itu, entah mengapa Hansi membela Shen Sangan dengan mengatakan bahwa rencananya yang jelek tidak ada hubungannya dengannya. Jadi dia meminta waktu lebih lama lagi, namun sayangnya hal itu menambah kekesalan Ahluk. Setelah kedua orang lainnya sedikit menenangkan Ahluk, mereka mulai membicarakan tentang Heisha yang telah berhasil mencapai tingkat Demon King beberapa hari yang lalu. Sehubungan dengan itu, dengan senyum menjijikannya mereka menghasut Ahluk agar menyuruh Heisha untuk menghukum Hansi, dan tentu saja Ahluk langsung menyetujuinya. Di saat itulah tiba-tiba ada satu iblis yang menerobos masuk dan langsung melaporkan bahwa Heisha telah mati. Dikatakan bahwa tubuhnya ditemukan di pojok luar arena seni bela diri bersama dengan kedua pengikutnya yang juga mati dengan keadaan yang sama. Berita mendadak tersebut benar-benar membuat Ahluk dan keduanya sangat terkejut. Segera setelah itu Ahluk menyuruh semua bawahannya untuk memperkuat pertahanan dan waspada karena pembunuhnya harus ditemukan. Memanfaatkan kekacauan itu, secara diam-diam Hansi keluar di saat dia juga bertanya-tanya apakah mungkin pelayannya yang bodoh yang telah melakukannya. Namun melihat Shen Sangan masih berjongkok menunggu di luar, benar-benar membuatnya langsung menghela nafas lega sebelum akhirnya menyeretnya pergi kembali ke kerajaan Shui Ming karena tugas mereka belum selesai. Adapun kasus pembunuhan Heisha tentu dilakukan oleh Shen Sangan sehingga dia yang telah berhasil membunuh seorang Immortal King mendapatkan hadiah 9 juta poin feel value. Berpindah ke kerajaan Shui Ming, dapat terlihat Shang-Chi yang dijuluki Dewi sedang memurnikan energi iblis menggunakan artefaknya.
Dikatakan bahwa sebenarnya nama asli dari kerajaan Swimming adalah Lembah Swimming yang merupakan perbatasan antara dunia immortal dan dunia demon atau iblis. Pada pertarungan terakhir antara immortal dengan demon, pada saat para demon ingin maju ke dunia immortal, tiba-tiba hewan buas kuno memukul mundur mereka dan berhasil menekan serangannya sehingga Raja Iblis kuno dan 10.000 jenderal demon akhirnya disegel. Para manusia yang berhasil bertahan setelah perang serta bangsa immortal yang kehilangan rumahnya akhirnya mendirikan kota yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Swimming. Namun seiring berjalannya waktu, energi demon dari Demonic Abyss terus-menerus melemahkan segel. Ditambah Raja Iblis juga tidak menyerah untuk menghancurkan segelnya yang membuat upacara penyucian dari Shang-Chi yang disebut-sebut Dewi menjadi lebih sering dilakukan. Orang-orang benar-benar sangat bersyukur karena ada Sang Dewi di sisi mereka yang selalu menjaga segel di perbatasan dunia immortal. Mereka bahkan mulai berdoa pada Shang-Chi karena hidup mereka benar-benar bergantung padanya. Namun bukannya senang, Shang-Chi malah merasa terganggu sehingga dia segera menyuruh beberapa penjaga untuk mengevakuasi orang-orang. Apalagi dia sendiri bisa merasakan energi demon hari ini tidak seperti biasanya. Mendengar perintah Shang-Chi bukannya bergerak cepat, mereka malah menyepelekannya, menganggap bahwa Sang Dewi benar-benar terlalu sensitif. Namun di detik berikutnya semua orang hanya bisa panik setelah segel menunjukkan gejala yang aneh yang membuat dataran bergetar sampai-sampai tanah juga mulai retak dan menelan seorang gadis kecil. Shang-Chi mencoba menenangkan semua orang yang mulai panik. Setelah itu dia meminta bantuan pada para immortal untuk memberinya waktu 15 menit. Namun mereka sama sekali tidak mau dengan alasan demi mencegah energi demon mereka telah kehabisan tenaga, walaupun Shang-Chi sendiri bisa tahu mereka sebenarnya masih memiliki kekuatan immortal yang begitu melimpah. Pada akhirnya, tak mempunyai pilihan lain lagi, Shang-Chi memutuskan untuk masuk ke Demon Abyss, tempat di mana Raja Iblis dan pasukannya disegel untuk menyelamatkan gadis kecil sebelumnya yang terjatuh. Setelah kepergian Shang-Chi, para immortal langsung kembali ke sikap mereka dan mulai mengobrol karena ternyata benar sebelumnya mereka hanya berpura-pura kehabisan tenaga. Selama masalah ini diberikan kepada Dewi, masalah ini tidak ada apa-apanya. Lagi pula hanya dia saja yang bisa menyegelnya, ucap salah satu immortal yang mana pemikiran itu tak jauh berbeda dari yang lainnya. Di dalam Demon Abyss, Shang-Chi akhirnya bertemu dengan Raja Iblis kuno yaitu Toshi yang masih disegel. Dengan ramahnya Toshi menyambut kedatangan Shang-Chi. Tak berhenti di situ, Toshi juga mengatakan bahwa dalam waktu 3 hari dia akan kembali ke permukaan dan menghancurkan 9 surga. Pada saat itu kau akan mengerti yang bisa kau selamatkan hanyalah pemberian yang aku tinggalkan, ucap Toshi saat dia melempar gadis yang sebelumnya terjatuh. Dengan segera Shang-Chi berusaha menangkapnya, tetapi di saat itulah dia ditusuk dari belakang oleh Toshi. Namun di situasi krisis seperti itu, Shang-Chi masih bertekad bahwa selama dia hidup, Toshi tidak akan bisa keluar dan membunuh siapapun. Dengan segera tubuh Shang-Chi mulai menghilang bersamaan dengan energi demon yang berhasil disucikan yang tandanya segel telah kembali normal. Sementara itu gadis yang sebelumnya terjatuh dia telah kembali ke atas. Ditanya oleh ibunya apa yang sebenarnya telah terjadi, dengan jujur dia mengatakan bahwa Sang Dewi telah mati walaupun pada kenyataannya Shang-Chi masih hidup berkat skill pertama artefaknya yang membuat tubuhnya abadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu Shang-Chi langsung pergi menemui Raja Kerajaan Swimming, Shuta.
Suta dan bawahannya hanya bisa tertawa senang karena Shang-Chi berhasil melindungi rakyatnya. Namun daripada terlihat seperti orang yang berterima kasih, ekspresi raut wajah mereka lebih seperti orang yang benar-benar menganggap Shang-Chi hanyalah alat yang bisa mereka suruh untuk mengalahkan para demon. Tanpa memperdulikan itu semua, Shang-Chi segera menjelaskan bahwa dalam 3 hari, Raja Iblis akan mencoba merusak segelnya lagi yang bisa membuat kerajaan Shui Ming menghadapi bencana besar. Namun bodohnya, Shuta benar-benar menganggap remeh peringatan tersebut dengan alasan selama ada Dewi dan juga kekuatan immortal di sini, maka kerajaan Shui Ming akan baik-baik saja. Setelah itu Shang-Chi berusaha menasehati Shuta agar mereka tidak meremehkan musuh. Akan tetapi Shuta sama sekali tak menganggap serius itu, bahkan dengan penuh percaya diri dia sangat yakin jika kerajaan Shui Ming miliknya bersedia bergabung dengan para immortal untuk memberantas para demon, maka meskipun Raja Iblis berhasil keluar, dia akan sendirian dan tidak berdaya. Kesal dengan sikap bodoh mereka, Shang-Chi akhirnya pamit undur diri. Namun sebelum pergi, sekali lagi dia memperingati Shuta dan yang lainnya agar tidak meremehkan musuh, yang mana hal itu benar-benar membuat Shuta sangat kesal. Berpindah ke kediaman Shang-Chi. Seperti yang telah dikatakan roh artefak sebelumnya yang menjelaskan bahwa tuannya memiliki banyak sekali pria. Kali ini Shang-Chi kedatangan satu pria lagi. Setelah sedikit melihatnya, dia langsung memerintahkan pelayannya untuk membawa pria tersebut ke ruangan biasa, yang membuat sang pria kegeeran mengira dirinya yang katanya sangat tampan telah berhasil menaklukkan Shang-Chi. Selain itu, dia sangat senang karena ternyata telah tersebar rumor yang mengatakan bahwa selama bisa menaklukkan sang Dewi, maka orang tersebut akan menjadi laki-laki dengan status tertinggi di bawah raja. "Saudari, apakah aku harus mandi dulu atau langsung ke kasur?" tanya pria tersebut pada pelayan yang mengantarnya. Namun tanpa mempedulikan pertanyaan tersebut, sang pelayan langsung mendorongnya masuk ke sebuah ruangan. "Kau nomor 234, kau juga akan tinggal di sini mulai dari sekarang. Jadi bersahabatlah dengan yang lain," ucap sang pelayan. Melihat ada banyak pria beragam bentuk, tentu membuat si pria tampan sangat-sangat terkejut. Dia langsung komplain pada sang pelayan, namun sayangnya setelah mengunci pintu ruangan, sang pelayan hanya menjelaskan bahwa mereka semua bahkan tidak sebanding dengan setengah jari dari Shen Shang-an. Jadi dia menyarankan agar lebih baik mereka menyerah dan menghadapi kenyataan. Ditanya siapakah itu Shen Shang-an, sang pelayan menjawab bahwa Shen Shang-an merupakan pria kesayangan sang Dewi. Berpindah ke Shang-Chi. Dia yang sedang berada di aula tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Shen Shang-an yang datang dengan melewati sebuah teleportasi sambil memegangi buah semangka milik Hanshi. Dengan ekspresi tak senangnya, dia lantas bertanya, "Saudari, tampaknya kau mulai cukup berani membuka teleportasi ke aula Dewi." Tak jauh berbeda, Hanshi juga terkejut karena sebenarnya dia ingin berteleportasi di luar aula. Tetapi gara-gara Shen Shang-an yang terlalu banyak berbicara, mereka akhirnya salah berpindah. Namun dengan segera dia langsung melempar Shen Shang-an yang masih memegangi buah semangkanya tepat ke arah Shang-Chi dengan alasan sekarang dia tidak menginginkan Shen Shang-an sehingga akan menyerahkannya pada Shang-Chi. Setelah mengatakan beberapa patah kata termasuk ucapan selamat karena Shang-Chi sepenuhnya mendapatkan Shen Shang-an, akhirnya Hanshi pergi di saat dia juga memberikan beberapa isyarat agar Shen Shang-an yang sekarang benar-benar melekat pada Shang-Chi tidak melupakan rencana mereka. Shang-Chi yang sadar benar-benar menjadi kesal, apalagi dengan akting Hanshi yang dari kecil sampai sekarang masih sangat buruk. Dia bisa langsung tahu bahwa Hanshi sedang merencanakan sesuatu untuk merebut artefaknya.
Singkat cerita, setelah itu dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Shen Xiangan mencoba menjelaskan situasinya. Namun Shang-Chi menolak dan berkata bahwa mereka bisa berbicara setelah mandi. Mendengar sebuah kode yang tersirat, Shen Xiangan langsung menunjukkan ekspresi super bahagianya sebelum akhirnya dia mengikuti Shang-Chi pergi ke kamar mandi di saat para pelayan mulai bergosip mengatakan bahwa tampaknya malam ini akan ada yang menemani Sang Dewi di ranjang. Setelah masuk ke kamar mandi, Shen Xiangan masih membuat senyum bahagia di wajahnya. Namun yang membuatnya bingung sekarang, apakah dia harus menggosok bagian depan atau belakang. Sedang memikirkan itu, Shang-Chi tiba-tiba bertanya, "Shen Xiangan, apakah kau bisa melakukannya?" Mendapat izin, dia langsung bergerak dan seperti orang kesurupan, dia mulai menggosok setiap tubuh Shang-Chi menggunakan susu yang katanya sebagai media untuk membuat kulit semakin cantik. Shang-Chi hanya bisa berteriak-teriak, namun dia tidak menolak, yang membuat para pelayan yang mendengarnya mulai heboh sendiri. Merasa nyaman, Shang-Chi mulai menikmatinya. Namun melihat keahlian Shen Xiangan membuatnya penasaran dan bertanya, "Apakah semua keahlianmu ini karena kau sudah pernah melayani banyak perempuan?" Dengan wajah yang masih dipenuhi kebahagiaan, Shen Xiangan mengatakan bahwa ini merupakan pertama kali dia melakukannya. Sambil membayangkan istrinya yaitu Jiang Xuanxu, Shen Xiangan berkata bahwa dia hanya pernah satu kali mandi bersama satu orang dan dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah dia temui. Shang-Chi mengira orang yang sedang dibicarakan oleh Shen Xiangan adalah dirinya. Tentu hal itu membuatnya mulai tersipu malu, apalagi setelah itu Shen Xiangan mengatakan bahwa dia akan menikahinya dalam kurung Jiang Xuanxu saat semuanya selesai dan membangun keluarga yang bahagia. Shang-Chi hanya bisa terdiam melihat tingkah laku Shen Xiangan yang benar-benar begitu tulus. Namun yang membuatnya bimbang, apakah mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Shen Xiangan yang hanya seorang manusia biasa. Sedang memikirkan itu, mengakhiri perawatannya, Shen Xiangan dengan keras menekan titik akupuntur di kaki yang membuat Shang-Chi langsung tersentak dan segera berpindah ke pojok karena malu dengan teknik Shen Xiangan yang benar-benar sangat nyaman. Setelah sedikit tenang, dia berbalik dan mulai membahas tentang topik pernikahan yang sebelumnya dibicarakan. Intinya Shang-Chi menganggap bahwa menikah masih terlalu cepat, apalagi iblis yang disegel akan muncul dalam waktu 3 hari. "Kau harus cepat keluar dari sini. Aku bisa melindungimu, tapi aku akan mengirimmu ke dunia immortal sebelum bencana ini datang," ucap Shang-Chi. Dengan tatapan seriusnya, Shen Xiangan lantas menjawab, "Aku akan bertahan, tidak peduli apa yang akan terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak ada yang bisa melukaimu selama aku ada di sini." Mendengar itu, dalam sekejap mata Shang-Chi membuat tatapan kosong karena dia tidak mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Shen Xiangan sehingga dia hanya menganggap kata-kata sebelumnya hanyalah omong kosong. Singkat cerita, setelah selesai mereka langsung pergi ke kamar. Meskipun saya sendiri juga tidak tahu apakah mereka benar-benar telah melakukannya, intinya karena tekanan stres dan kelelahan, Shang-Chi langsung tertidur pulas. Melihat itu, Shen Xiangan segera bangun dan bersiap pergi karena dia sangat penasaran seperti apa sosok Ancient Heaven Demon atau Raja Iblis. Shen Xiangan langsung menuju ke tempat segel yang dijaga oleh beberapa immortal. Tak disangka dia bisa mendengar percakapan mereka yang sedang membicarakan tentang Shang-Chi yang ternyata selama ini selalu dianggap bodoh karena tidak tahu bahwa sebenarnya alasan mengapa akhir-akhir ini segel sering dimurnikan sebab ada seseorang yang membayar mereka untuk melakukannya.
Intinya, ada seseorang yang membayar para immortal untuk melemahkan segelnya dengan cara mencuri energi suci yang Shang-Chi gunakan, dan itu juga alasan mengapa sebelumnya mereka tidak mau membantu Shang-Chi dengan alasan telah kehabisan kekuatan. Mendengar itu, Shen sangat benar-benar kesal sehingga dia langsung mendekat. Mengabaikan mereka yang hanya bisa terkejut, tanpa pikir panjang lagi dia langsung membakar mereka tanpa sisa dan berhasil mendapatkan 7 juta poin serta 1 buah kotak harta salted fish dari masing-masing orang karena telah berhasil membunuh seorang immortal commander. Mengambil tongkat yang sebelumnya digunakan oleh para immortal, dia langsung menghancurkannya yang secara otomatis menghancurkan segelnya juga. Energi demon yang besar langsung melonjak keluar. Bahkan Shang-Chi yang tertidur langsung terbangun dengan perasaan yang benar-benar panik karena seharusnya masih ada 2 hari lagi sebelum segelnya hancur. Sementara itu, Han Shi tentu hanya bisa terkejut saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin dalam waktu sesingkat ini Shen Shang benar-benar telah berhasil mencuri artefaknya. Di istana, Raja Shuta mulai berteriak-teriak seperti orang gila saat dia meminta bawahannya untuk membawanya pergi ke dunia immortal agar bisa meminta bantuan. Berpindah ke domain demon, wakil komandan dari pasukan ketiga Heavenly Demon yaitu Kong Ming bisa merasakan segel iblis terlepas. Dia segera menyuruh bawahannya untuk berkumpul dan melapor ke komandan pasukan karena pertarungan terbesar akan segera terjadi. Di dalam Demon Abyss, Toshi hanya bisa tertawa senang karena akhirnya dia bisa kembali ke permukaan dan membuat teror di seluruh dunia. Namun sebelum itu, pertama-tama dia berniat mencabik-cabik Shang-Chi terlebih dahulu. Tetapi sayangnya, ketika dia hendak melewati pintu keluarnya, ada sebuah tangan yang mencengkram kepalanya dan tentu itu adalah Shen Shang yang dengan tatapan mengancamnya langsung menghempaskan Toshi kembali ke bawah. "Siapa kau?" tanya Toshi yang hanya bisa bingung karena seharusnya yang terkuat di kota Swimming adalah Shang-Chi, sehingga saat ini dia sedang terheran-heran mengapa Shen Shang mampu mendorongnya kembali ke tempat penyegelan hanya dengan 1 tangan. "Aku hanya orang yang lewat," ucap Shen Shang menjawab pertanyaan Toshi. Untuk sementara waktu, Shen Shang terus memikirkan beberapa hal, termasuk dirinya yang tidak tahu apakah di luar sana sudah mulai berperang atau tidak. Namun satu hal yang pasti, dia sangat yakin ketika Toshi berhasil keluar, maka akan membuat masalah besar dan akan banyak korban jiwa. Berpikir bahwa hanya satu cara untuk mengatasi semua itu, Shen Shang bersiap untuk membunuh semua iblis dan jangan sisakan satupun yang tersisa, karena kalau ada yang masih hidup hanya akan menghalangi dirinya untuk bisa mendapatkan artefaknya. Dalam waktu singkat, energi demon menyebar sampai mengejutkan ketiga dunia, yaitu dunia manusia, demon, dan immortal. Dengan segera ada sebuah perintah yang menyuruh seluruh pasukan dari seluruh domain agar cepat berkumpul dan pergi ke kerajaan Swimming untuk menghadapi Raja Iblis. Ketiga raja surgawi yang berada di tingkat Immortal Emperor akhirnya bergerak. Mereka adalah Ling Yao, seorang marshal dari 4 nilai. Kedua adalah Master Xuan Wu yang pada pertempuran sebelumnya telah dibunuh oleh Shen Shang dan ternyata dia bernama Ziming. Yang terakhir adalah seorang wanita berlengan 4 yaitu Ling Guang yang berasal dari Immortal Domain Vermilion Beard. Sementara itu di kerajaan Swimming, energi demon benar-benar telah menyebar ke seluruh kota.
Orang-orang berusaha menyelamatkan diri tak terkecuali pria yang sebelumnya mengklaim bahwa dirinya paling tampan yang berusaha mengajak semua orang untuk berlindung ke sisi sang dewi mereka yaitu Shang-Chi karena sebenarnya dia sendiri mengira saat ini Shen Shang sedang memegang sang dewi dalam pelukannya dan memohon perlindungannya. Tetapi sayangnya karena dengan pergi ke samping sang dewi itu berarti mereka harus ke pusat bencana, si pria tampan langsung dicegah yang lainnya. Di sisi Shang-Chi, saking terkejutnya dia hanya bisa memandangi energi demon yang terus meluap keluar. Namun karena segelnya kali ini benar-benar telah rusak, dia membutuhkan bantuan agar bisa menyegelnya kembali. Bukannya tahu diri, beberapa prajurit malah mulai membentak Shang-Chi bahkan sampai mencaci makinya. Tak bisa menahannya lagi, Shang-Chi yang marah langsung membentak balik mereka yang pada akhirnya hanya bisa ketakutan. Namun di detik berikutnya tiba-tiba sebuah tanda muncul di dadanya yang langsung membuatnya tenang kembali. Dia kemudian berkata akan segera membersihkan energi demon yang menyebar. Namun dia memerintahkan sang prajurit untuk segera mengevakuasi semua orang ke dunia immortal sebelum Raja Iblis sepenuhnya bangkit. Namun tiba-tiba Shuta yang datang bersama dengan bawahannya mengatakan bahwa itu tidak perlu karena saat ini dunia immortal telah mengirimkan bantuan untuk menghadapi para iblis. Mendengar raja mereka mengatakan itu membuat semua orang mulai tenang, namun ada satu orang yang menentang dan itu adalah Shang-Chi. Dia mulai mengungkit tentang kenyataan bahwa kerajaan Shui Ming secara diam-diam telah mencuri kekuatan sucinya sedikit demi sedikit, yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan, seharusnya kondisi damai bisa bertahan hingga 10.000 tahun. Tahukah kau kalau saat iblis itu terlepas dari segelnya, kau, aku, dan semuanya akan mati, teriak Shang-Chi pada Shuta. Namun bodohnya Shuta sama sekali tidak peduli, bahkan sambil mengupil dia malah menuduh Shang-Chi yang katanya telah memfitnah dirinya, dan tak berhenti di situ, dia juga mulai merendahkan Shang-Chi yang telah gagal menjalankan tugas kuil, yang tentunya hal itu membuat Shang-Chi benar-benar sangat marah. Tiba-tiba salah satu prajurit berteriak karena ternyata energi demon yang menyebar keluar mulai menghilang. Berbeda dengan Shang-Chi yang benar-benar terkejut sekaligus bingung, di sisi lain Shuta dan yang lainnya sangat senang mengira bahwa segel ribuan tahun telah melemahkan kekuatan Raja Iblis. Cepat keluarkan prismatik ribuan mil dan lihat apa yang sedang terjadi di dalam Demon Abyss, ucap Shuta memerintahkan bawahannya. Prismatik ribuan mil sendiri merupakan sebuah benda berbentuk cermin raksasa yang membutuhkan banyak sekali kekuatan immortal dan dapat melihat hingga seluruh penjuru dunia, sehingga Shuta berniat menggunakannya untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam Demon Abyss. Melihat ke arah cermin, semua orang benar-benar dibuat tercengang karena dengan jelas mereka dapat melihat ada seseorang yang berada di dalam Demon Abyss, bahkan sedang berhadapan melawan Raja Iblis dan pasukannya. Karena mungkin memang sikap mereka benar-benar bajingan, beberapa penjaga malah mulai tertawa senang karena bisa memanfaatkan Shen Shang untuk mengulur waktu sampai para immortal datang. Di sekian banyaknya orang, hanya Shang-Chi yang tahu bahwa yang sedang menghadapi pasukan Raja Iblis adalah Shen Shang, sehingga dia benar-benar hanya bisa terdiam, berbeda dengan orang-orang yang pada akhirnya mengira bahwa Shen Shang adalah orang yang dikirim oleh dunia immortal. Si pria tampan kali ini benar-benar dibuat sangat kagum, sampai-sampai dia berkata, "Sejak kapan kerajaan Shui Ming memiliki immortal yang begitu tampan dan kuat? Kalau saja aku bisa mendapatkan berkat darinya, Shen Shang pasti tidak lebih dari seekor anjing dewi." Kembali lagi ke Shang-Chi.
Mengetahui orang yang sedang menghadapi Raja Iblis adalah Shen Shangan benar-benar membuatnya seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun seketika dia teringat kata-kata Shen Shangan sewaktu mereka sedang mandi yang dikiranya hanya sebuah candaan. Membunuh banyak iblis tingkat tinggi, Shen Shangan juga mendapatkan banyak poin hingga pada akhirnya satu-satunya yang tersisa adalah Raja Iblis. "Yo, sepertinya sekarang hanya kau yang tersisa," ucap Shen Shangan dengan tatapan dinginnya. Mendengar itu, Toshi langsung diliputi dengan amarah sehingga dia segera menunjukkan kekuatan aslinya yang dalam sekejap mata kekuatannya meningkat drastis yang bahkan membuat sistem memperingati Shen Shangan untuk berhati-hati karena kekuatan Toshi telah melebihi Lord of Immortal Domain. Meskipun sudah diperingati oleh sistem, Shen Shangan masih bersikap tenang. Bahkan dia memuji penampilan baru Toshi setelah bertransformasi. Sistem mendeteksi bahwa saat ini Toshi telah berada di ranah domain God yang mana mungkin itu berada di atas tingkatan Lord of Immortal Domain. "Kau memang kuat, tetapi masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkanku," ucap Toshi. Dengan segera dia langsung maju dan menyerang sampai saking kuatnya serangannya dia sampai bisa menghancurkan ruang dan bahkan menghempaskan Shen Shangan. "Peringatan, tingkat lawan melebihi tingkat cloning saat ini. Apakah Tuan ingin meningkatkan cloning ke tingkat yang lebih tinggi?" tanya sistem. Shen Shangan benar-benar kagum dengan kekuatan Toshi karena hanya dengan mengayunkan tinju saja sudah bisa menghancurkan ruang. Namun satu hal yang pasti, dengan kekuatan seperti itu tidak akan membuat dirinya ketakutan. Dia kemudian bertanya pada sistem, apakah jika cloningnya hancur, maka dia akan dikirim kembali ke waktu semula atau mungkin tubuh aslinya, yang langsung dijawab bahwa jika membuat cloning di dunia ini tepat waktu, maka dia bisa tetap ada di dunia ini. "Apa yang kau gumamkan, bocah? Aku belum melakukan yang terbaik, jadi jangan mati dulu," teriak Toshi saat dia berniat menyiksa Shen Shangan secara perlahan. Setelah itu Shen Shangan terus-menerus diserang oleh Toshi tanpa bisa melawan, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang yang menyaksikan melalui cermin sangat-sangat terkejut, terutama dengan bentuk baru Toshi. "Bukankah kekuatan Demon Lord telah dilemahkan oleh segel? Ada apa dengan bentuk itu?" teriak Suta yang mulai berkeringat dingin. Dengan segera Shang-Chi menjelaskan bahwa itu merupakan kekuatan terkuat Raja Iblis di masa jayanya. Tak lupa Shang-Chi juga mengatakan bahwa sebenarnya Raja Iblis lahir dari keinginan segala sesuatu. Jadi selama keinginan di dunia masih ada, dia abadi. Bahkan para dewa tidak bisa membunuhnya secara langsung, sehingga pilihan terakhir hanya bisa menyegelnya. Namun untuk saat ini ada satu hal yang bahkan membuat Shang-Chi bingung, dan itu kenapa kekuatan Raja Iblis masih begitu kuat, karena seharusnya segel telah menghapus semua energi jahatnya selama bertahun-tahun. Hingga pada akhirnya dia mencapai satu kesimpulan yang kemungkinan besar. Dari awal Raja Iblis sengaja memberi makan pasukan iblisnya dengan energi iblisnya sendiri untuk menciptakan ilusi dia telah melemah. Suta benar-benar bingung karena dia sangat yakin Shen Shangan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Adapun Shen Shangan, dia masih bertahan menggunakan tubuh cloningnya di saat sistem terus memperingatinya agar segera meningkatkan cloning saat ini. Kesal melihat Shen Shangan yang sudah dihajar namun dia masih baik-baik saja, Suta berniat memberikan pukulan terakhir. Adapun Shen Shangan dengan senyum di wajahnya, dia berniat melakukan sesuatu yang membuat sistem merasakan firasat buruk. Tiba-tiba Shen Shangan menyerang menggunakan teknik naganya, walaupun hasilnya sia-sia.
Melihat itu, situasi di atas semakin heboh. Namun di sisi lain, Shang-Chi sendiri hanya bisa bingung memikirkan langkah apa yang harus dia ambil karena orang yang dia sukai saat ini berada di dalam Demon Abyss sehingga tidak mungkin dia menyegelnya kembali. Kembali lagi ke Shen Shang-an. Dia yang menerima serangan terakhir Toshi pada akhirnya menukar cloningnya ke versi yang lebih tinggi. Namun karena dahsyatnya serangan Toshi membuat orang-orang mengira Shen Shang-an telah mati sehingga mereka memaksa Shang-Chi untuk segera menyegelnya sebelum Raja Iblis keluar. Ternyata secara diam-diam Han Shi ikut mengawasi dan melihat kondisi Raja Iblis jauh lebih baik dari yang telah dibayangkan. Dia ingin segera melaporkan informasi tersebut secepat mungkin. Tetapi karena sebenarnya Han Shi tidak tahu bahwa sekarang Shen Shang-an sedang berhadapan dengan Raja Iblis, mengira bahwa tampaknya Shen Shang-an sedang bersembunyi di suatu tempat, dia berniat memanfaatkan kekacauan ini untuk membawanya pergi juga. Semuanya tidak perlu panik, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari ketiga Raja Surgawi yang telah tiba, yang benar-benar membuat ekspresi khawatir semua orang hilang dalam sekejap mata karena bala bantuan dari dunia immortal telah tiba. Semua prajurit ikut aku untuk menekan Demon Lord, teriak Ling Yao memberikan aba-aba. Melihat itu Shang-Chi langsung berteriak mencoba menghentikannya karena masih ada orang yang bertarung dengan Raja Iblis. Apalagi dia bisa disebut sebagai pahlawan yang telah menahan Raja Iblis agar tidak keluar dari penghalang. Tanpa sadar bahwa pilihannya akan berujung petaka baginya, Ling Yao sama sekali tak memperdulikan kata-kata Shang-Chi karena dia berpikir, dibandingkan dengan ribuan orang di dunia immortal, pengorbanan satu orang tidak ada artinya. Apalagi dia sangat yakin Shen Shang-an tidak mungkin bisa selamat melawan Raja Iblis. Di situasi itu, Shang-Chi benar-benar dimusuhi oleh semua orang, hingga pada akhirnya proses penyegelan dilakukan. Adapun Shen Shang-an, karena untuk pergantian cloning membutuhkan waktu, untuk sementara waktu dia terus dihajar oleh Toshi. Mengira bahwa Shen Shang-an telah mati, Toshi langsung melemparnya dan dia mulai bergerak untuk keluar dari segel. Tak butuh lama akhirnya cloning baru telah selesai sehingga dengan segera dia bergerak cepat untuk mencegah Toshi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ucap Shen Shang-an dengan penampilan barunya yang benar-benar sangat spektakuler dikarenakan bentuk cloning miliknya kali ini lebih mirip seperti ras demon dengan dua tanduk di kepalanya. Toshi tentu hanya bisa terkejut, namun sadar bahwa segel sedang diperbaiki, dia berusaha membujuk Shen Shang-an karena jika susunan segel sampai terbentuk, mereka benar-benar tidak akan bisa keluar. Namun sayangnya bujukannya itu sama sekali tidak mempan pada Shen Shang-an yang dengan tatapan dinginnya langsung menjawab, "Kau tidak layak menilaiku." Akhirnya formasi segel telah selesai sehingga dengan itu Raja Iblis akan disegel sepenuhnya. Ling Yao dan semua orang benar-benar sangat senang karena pekerjaan kali ini berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Shang-Chi yang sangat murung memikirkan Shen Shang-an. Melihat Raja Iblis telah disegel kembali, Han Shi hanya bisa panik dan dia berniat kembali untuk menghentikan pasukan iblis yang saat ini sedang bergerak untuk menyerang. Namun ternyata keberadaannya telah disadari oleh Ziming yang langsung menghadangnya. Seekor tikus selokan telah menyusup ke wilayah kita. Bagaimana seharusnya dia dihukum? Ucap Ziming yang langsung menarik perhatian semua orang, tak terkecuali Shang-Chi yang tak mengira Han Shi ada di sini.
Tak hanya Hansi yang tertangkap basah, bahkan Shang-Chi yang berhubungan dengannya juga terbongkar sehingga dia langsung dihajar oleh Ling Yao. Namun tepat setelah itu tiba-tiba tanah bergetar dan dalam sekejap mata segel yang baru saja selesai dibuat hancur berkeping-keping yang tentunya benar-benar membuat semua orang sangat-sangat terkejut. Yo, sekelompok serangga, siapakah yang harus disalahkan di sini? Ucap Shen Xiangan yang benar-benar membuat semua orang langsung waspada karena aura yang dipancarkan sangatlah kuat. Namun keterkejutan mereka bertambah ketika melihat Shen Xiangan tidak sendirian, tetapi dia sedang menunggangi kerangka Raja Iblis yang telah mati. Dengan kekuatan dan tampangnya yang benar-benar lebih menyeramkan ketimbang Raja Iblis, Shen Xiangan berkata pada sistem bahwa dia tampaknya ingin membunuh seseorang. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.